Haleluya, puji Tuhan saudara. Bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap kali video baru diposting di channel ini, saudara-saudara akan mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share renungan ini kepada lebih banyak orang, saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang jamahan Tuhan memulihkan. Saudara, setiap kita tentu saja rindukan jamahan Tuhan atas kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan melalui firman-Nya. Dan dalam kehidupan kita, saudara, apapun tantangan, apapun masalah, apapun persoalan kehidupan kita, apapun pergumulan hidup kita, Allah sanggup memulihkan. Itu sebabnya, saudara, di dalam video ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan, jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita atas segala masalah dan persoalan hidup kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap kita, saudara. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana dalam pelayanan Yesus, satu kali ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang yang dalam kehidupannya dia memiliki keterbatasan, yaitu keadaannya buta. Pasti banyak kesulitan, pasti banyak kesusahan yang harus dia hadapi dalam menjalani hari-harinya di dalam kehidupannya, saudara. Dan yang unik di sini, saudara, bahwa dikatakan ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus. Ada kemungkinan, saudara, bahwa orang-orang buta ini tadi sudah tidak ada yang mempedulikan dan memperhatikan, sehingga mereka mencari teman yang keadaannya sama, yang pergumulannya sama dengan dia, sehingga ketemulah orang buta tersebut dengan temannya yang lain yang juga buta. Dan merekalah saling memperhatikan karena mereka memiliki keadaan yang sama. Tapi kita juga bisa bayangkan, saudara, bagaimana jika orang buta menolong orang buta. Pasti juga tetap mereka memiliki banyak kesulitan, banyak kesusahan dalam menjalani hari-hari mereka. Dan satu kali, saudara, mereka mendengar berita tentang Yesus. Dan akhirnya mereka mengikuti Yesus. Dan singkat cerita, saudara, di ayat 29 dikatakan,
Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30 dikatakan, maka meleklah mata mereka. Saudara, kedua orang buta yang dalam hidup mereka pasti mengalami kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan yang berat atas keadaan mereka. Di dalam teks firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka mengalami jamahan Tuhan Yesus dan akhirnya meleklah mata mereka. Mereka mengalami jamahan Tuhan Yesus dan masalah serta pergumulan kesusahan mereka diselesaikan atas jamahan Tuhan Yesus. Selesai dan berubah atas jamahan Tuhan Yesus. Di dalam 3 seri video ini, saudara, saya mau menegaskan bahwa jamahan Tuhan Yesus berkuasa. Dan kalau Dia menjamah saudara dan saya, maka apapun masalah, apapun persoalan, apapun pergumulan kita, jamahan Yesus sanggup mengubahkan. Jamahan Yesus sanggup mengubahnya menjadi baik. Jamahan Yesus berkuasa, saudara. Biarlah setiap kita merindukan jamahan Tuhan atas kehidupan kita. Biarlah setiap kita mengalami jamahan Yesus atas kehidupan kita. Apapun keadaan saudara, kalau Dia menjamah saudara, maka segala keadaan, kesusahan, pergumulan, kesulitan hidup saudara, jamahannya sanggup mengubahkan. Dan di dalam 3 seri video ini, saudara, kita akan belajar bagaimana orang buta tersebut mengalami jamahan Yesus. Bagaimana kedua orang buta tersebut mengalami kuasa Tuhan ketika Yesus menjamah mereka. Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara, supaya dalam kita menjalani kehidupan kita juga, kita mengalami jamahan Tuhan yang berkuasa dan sanggup mengubahkan keadaan kita. Saudara, sebelum ayat 29 ditegaskan di sana, lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Sebelum Yesus menjamah mata mereka, kita akan belajar apa yang mereka lakukan. Dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus waktu itu, dari sekian banyak orang yang ada di dekat Yesus bersama kedua orang buta itu pada waktu itu, 2 orang buta inilah yang mengalami jamahan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Di dalam video yang pertama ini, saudara, kita akan belajar hal pertama yang mereka lakukan. Sehingga pada akhirnya di ayat 29 dikatakan, Yesus menjamah mata mereka dan mereka mengalami mujizat. Mata mereka melek dan akhirnya selesailah masalah mereka, selesailah persoalan mereka. Yang pertama, kita akan lihat di ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi dari sekian orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu, ada 2 orang buta ini yang juga mengikuti Yesus. Tapi mereka tidak hanya mengikut Yesus. Dalam mereka mengikut Yesus, mereka tidak hanya ikut-ikutan saja. Tetapi dalam mereka mengikuti Yesus, firman Allah mencatat mereka berseru-seru. Mereka meminta, memohon daripada Yesus atas masalah, atas pergumulan, atas persoalan, atas kebutaan yang mereka alami. Mereka berseru memohon pertolongan Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Dan dikatakan di sini, saudara, bahwa mereka berseru-seru. Artinya bukan hanya sekali mereka berseru, bukan hanya sekali mereka meminta. Mungkin saja pada waktu itu ketika mereka berseru
Dan mereka belum didengarkan, mereka belum diperhatikan. Bahkan dalam perjalanan itu terus mereka berseru. Sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Dan mereka juga masuk ke dalam rumah itu. Selama perjalanan, saudara, mereka berseru-seru. Mereka berseru, belum dijawab. Mereka terus berseru, berseru dan berseru memohon pertolongan. Dan sampai akhirnya, saudara, Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan akhirnya Yesus menjamah mata mereka dan mereka disembuhkan. Mereka mengalami mujizat. Jamahan Yesus mengubahkan mereka. Dan itu terjadi ketika mereka terus berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan Yesus. Saudara, hari ini mari kita renungkan kehidupan kita. Dalam apapun yang kita alami, dalam pergumulan persoalan apapun yang kita alami, sudahkah kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan atas persoalan, atas pergumulan, atas kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita berseru-seru kepada Yesus mengharapkan pertolongannya atas kehidupan kita? Dan mungkin saudara menjawab, "Saya sudah berseru kepada Tuhan. Saya sudah pernah berdoa tapi tidak dijawab." Ada begitu banyak orang, saudara, yang berseru kepada Tuhan memohon pertolongan. Tetapi ketika Tuhan tidak menjawab permohonannya, seruannya, belum menjawab seruannya, akhirnya dia berhenti berseru. Kita belajar dari kedua orang buta ini, saudara. Mereka terus berseru-seru, sekalipun belum dijawab, sekalipun belum diperhatikan, mereka terus berseru. Sampai akhirnya tangan Tuhan menjamah mata mereka dan mereka disembuhkan. Apa pergumulan, apa persoalan, apa kesulitan, apa beban yang sedang saudara pikul saat ini? Saudara, apakah saudara sudah berseru dan terus berseru atas persoalan, pergumulan, kesulitan, beban yang sedang saudara pikul tersebut? Dan mungkin saudara sudah berseru tapi sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan. Masihkah saudara terus semangat untuk berseru kepada Tuhan? Ketika kita belajar dari kedua orang buta ini, saudara, maka dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, kalau kita rindu mengalami jamahan Tuhan yang mengubahkan, jamahan Tuhan yang berkuasa dan akan mengubahkan segala keadaan kita, maka teruslah berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara belum dijawab, saudara belum mengalami jamahan Tuhan, saudara belum mengalami mujizat atas masalah saudara, saudara belum mengalami perkara besar yang mengubahkan kesulitan dan persoalan saudara, teruslah berseru, teruslah berseru. Sampai akhirnya kita akan melihat, saudara akan melihat, Tuhan menjamah dan Tuhan mengubahkan segala keadaan kita. Ketika orang buta tersebut terus berseru-seru, tangan Tuhan terulur ke mata mereka, tepat di mana mereka mengalami masalah, yaitu mata mereka buta. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mata mereka yang buta, dan mereka mengalami mujizat. Tangan Tuhan juga akan terulur menjamah segala persoalan saudara dan menyelesaikan persoalan itu ketika kita terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah menyerah. Berserulah terus dan alami jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau sampai hari ini saudara belum melihat mujizat itu, teruslah berseru sampai akhirnya tangannya terulur untuk menjamah kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami janji firman Tuhan, tangannya terulur menjamah saudara dengan terus berseru dan berseru kepada Tuhan. Kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berseru dan terus berseru kepadamu memohon pertolongan-Mu.
untuk kami mengalami jamahan-Mu yang memulihkan, jamahan-Mu yang berkuasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.